Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Ramzi Ramadan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya pematerian pada kali ini. Dan saya didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu Abdul Abbas, Putri Arsya, Emilia, Nurizatul Jana, dan yang terakhir yaitu Rasya Azlina yang akan memaparkan materi tentang pengembangan kurikulum. Mungkin langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Model pengembangan kurikulum. Pengertiannya yaitu, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Lalu macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif, yang kedua model pendekatan grassroots, yang ketiga model demonstrasi, yang keempat model Beauchamp, yang kelima model Rogers, yang keenam model pemecahan masalah, dan yang ketujuh model Tabas inverted mode. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum dari Ralph Taylor. Nah, model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan yang akan dicapai nantinya. Yang kedua, ada pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada pengorganisasian atau penghimpunan bahan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, ada bagaimana caranya mengetahui tujuan itu telah dicapai atau tidak. Next. Nah, selanjutnya masih pada pembahasan yang sama, yaitu komponen dalam pengembangan kurikulum yang diusung langsung oleh Ralph Taylor ini meliputi yang pertama itu adalah tujuan pendidikan, karena setiap pendidikan pasti haruslah memiliki tujuan. Yang kedua yaitu membangun hubungan antara pengalaman belajar dan keberhasilan. Jadi, pengalaman belajar dan capaian pembelajaran itu juga harus memiliki keterkaitan. Yang ketiga yaitu ada manajemen kesempatan pendidikan, karena setiap peserta didik harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat ada komponen evaluasi, yaitu sebagai bentuk refleksi dari seberapa jauh tujuan pendidikan itu telah dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Next. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, experimental production of pilot units atau menguji unit eksperimen. Yang kedua, ada testing of experimental units atau tahap pengujian. Lalu yang ketiga, ada revising and consolidating, yaitu perbaikan dan penyempurnaan. Yang keempat, ada developing and framework, yaitu pengkajian kurikulum yang telah direvisi. Dan yang terakhir, ada installation and dissemination of the new units, yaitu penerapan dan penyebarluasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah model Miller-Seller. Model Miller-Seller ini adalah mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interactions yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Ada 5 poin tentang model kurikulum Miller-Seller. Yang pertama adalah orientasi kurikulum. Dalam model Miller-Seller ada 3 orientasi kurikulum, yaitu yang pertama orientasi transmisi, orientasi transaksi, dan orientasi transformasi. Yang kedua adalah pengembangan tujuan. Ada tujuan tanggung jawab sosial, tujuan yang bersifat pengembangan, dan tujuan instruksional. Nah, yang ketiga adalah model mengajar. Ada keseluruhan model sejalan dengan tujuan, lalu struktur model juga serasi dengan kebutuhan. Lalu guru mendapat penataran dan sumber untuk melaksanakan model ini tersedia. Yang keempat adalah implementasinya, yang kelima adalah evaluasi. Oke, selanjutnya ada organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum ini mengacu pada struktur kurikulum termasuk isi kegiatan dan pengalaman belajar, serta diorganisasikan ke dalam mata pelajaran, program pelajaran, topik, unit, dan sebagainya. Di next.
Adapun contoh organisasi kurikulum yang pertama yaitu organisasi berbasis mata pelajaran. Nah, kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua yaitu organisasi interdisipliner. Kurikulum disusun berdasarkan tema atau topik yang melintasi bidang studi. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang, yaitu kurikulum yang disusun menjadi rencana jangka panjang yang mencakup beberapa tahun. Yang keempat ada perencanaan jangka pendek. Kurikulum disusun menjadi rencana jangka pendek yang mencakup periode tertentu. Yang kelima ada pendekatan top-down. Kurikulum diselenggarakan oleh administrator sekolah atau pakar kurikulum yang menentukan isi, kegiatan, dan tujuan. Yang keenam ada pendekatan bottom-up, yaitu kurikulum yang diselenggarakan oleh guru yang berkolaborasi untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, isi, dan kegiatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor pertimbangan mengembangkan organisasi kurikulum. Next. Adapun faktor pertimbangan dalam mengembangkan organisasi kurikulum meliputi tujuan pendidikan, standar pendidikan, kebutuhan siswa, isi kurikulum, metode pengajaran, penilaian dan evaluasi, fleksibilitas, kolaborasi, sumber daya, evaluasi berkelanjutan, dan kemudian yang terakhir ada hukum dan kebijakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan model pengembangan kurikulum dan juga berbagai pendapat dari beberapa pihak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.